Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anta sholli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sababika asrabi kulli mawjud. Salatan tusabbihu fi qalbi iman wa tufahhi sunni Quran wa tufahhi bil ayat wa tahtamu bi nurul jannah wa nurul ain wa nurul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada KPM terus tahun ini Bapak Imam Tarawi, Bapak Ahmad Mustafa dan semua jemaah, ibu yang saya hormati, saya boleh masuk semuanya. Di bulan Ramadan tenang ya, tenang. Dan saya langsung aja hiburannya. Mungkin kita semua udah tahu ya. Barang siapa yang berbahagia menyambut bulan puasa, meskipun yang diceluk itu, akan diharapkan dia masuk neraka. Itu udah tahu gitu. Ya, jadi nggak bisa tuh untuk apapun ya, entah itu puasa, sebelum puasa, atau sedekah. Kalau saya nggak sedekah ya, untuk saya berpikiran karena ini menyambut bulan puasa. Atau apapun berbuat baik ya, pasti masing-masing itu juga termasuk dalam menyambut bulan puasa. Kalau di awal itu adalah rahmah, di tengah-tengahnya maghfirah, wa akhirahu disebutkan ya mungkin kita sudah tahu ya. Jamaah masuk ke rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada kecil ya, ini masih bulan 6, masih hari 6. Masih ada 29 atau masih ada 24 atau 23 hari lagi. Kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu ini membuat sebuah manajemen ya, di mana manajemen itu kita jangan di awal-awal itu ngegas di awal, gas tipis-tipis aja Pak. Ini masih bulan ramai. Bagaimana di bulan terakhir itu bahkan Rasulullah SAW itu di akhir-akhir Ramadan justru malah meningkatkan sholat malam ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu itu dalam bulan Ramadan itu nanti di malam ke-10 ini kalau bisa ya kita ikut sama-sama sini ikutkan kalau boleh ya. Atau ada game saya ikutkan ya, ini kita di sini ya. Kita mencoba menghadirkan malam Lailatul Qadar ya, malam 1000 bulan ya, malam lebih baik dari 83 tahun 8 bulan kalau begitu. Wah, sudah lama. Nah kali itu kita tahu ini Pak, saya mau bilang begini Pak, kalau kita melihat orang lain bisa di Andara gitu ya, atau di mall atau di Taman Menteng gitu, itu kelihatan Pak, ini bawa ya, rumahnya kelihatan. Nah kita sebagai orang Islam, kita sayangnya nggak keserian. Kalau surga dan neraka itu jelas. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat surga ini, bapak nggak tahu nih, ya. Lagi dikasih surga bentukannya itu seperti luasnya langit dan bumi Pak. Kalau kita bisa lihat juga Pak, ya jangan mati dulu aja, jangan. Apalagi kita ngerasain. Oh ada orang yang bersusah payah untuk menggapai kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini adalah poin di mana saya ingin mas tahu Bapak karena saya nanti Bapak bilang ya, manajemen yang baik ya akan kalah sama dengan manajemen yang buruk. Dan ini berlaku untuk diri kita kalau kita tidak memanage diri kita. Karena yang menurut saya Pak, Bapak Ibu ini semuanya Allah Subhanahu nanti tuh di malam ke-9 itu udah memang baju itu sunnah gitu. Tapi jangan sampai mengganggu kegiatan ibadah kita. Kalau di media itu siang itu nggak ada, malam tetap kita mengaktifkan malam-malam di bulan puasa gitu ya Pak. Nah ini karena saya ini adalah teman Ibu Agus ini, ini saya adalah wakil ketua PKK di Ansor di Kantoran Bapak Ibu. Perkenalkan saya DBD, DBD.
saya aktif di Kodi. Nah ini merupakan salah satu tugas juga di pendidikan dan terbalik ya, nama ketua DKM Masjid. Kalau tiba-tiba kok ketua DKM Masjid bisa mengundang saya. Nah ini keuntungannya karena saya satu alma mater di angkatan 31. Karena ini malam Ramadan ya, dan kebetulan di sini adalah saya membuat tema di mana kalau kita sempurna maka lingkungan kita paripurna gitu ya. Jadi yang saya inginkan adalah ini Pak, saya ingin mengajak ya, mengingatkan juga nih. Alhamdulillah masjid ini terbentuk otomatis kita berhubungan dengan masjid sebelah ya, masjid Al-Islam gitu. Kalau saya lihat ini juga ada syarat-syarat tidak terpenuhi ya sebagai masjid gitu. Tapi memang dari masjid ya nggak disunahin untuk sholat dari masjid kali harus ini kali sunah makan ini. Tapi gini Pak, oke lah kita masjid kecil ya, di sana masjid besar. Agar energi kita efisiensi Pak, ini masjid ini kita ramaikan Pak bersama-sama, yaitu dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, ada satu amalan yang sebenarnya amalan itu wajib ya karena kita orang Islam, yaitu bagi haji Pak, karena masih terpakai dari segala sungguh-sungguh ya. Karena bagi haji murah, saya pengen bapak-bapak nih ketua DKM Masjid ini turunan bukan bikin arisan di haji gitu ya. Nah itu sempurna tuh secara apa nanti. Yang kedua adalah masjid selain tempatnya mempelajari ilmu agama ya, kalau bisa Islam itu hadir ya. Jangan cuma Islam itu cuma cuap-cuap gitu. Datang ke saya, Ustaz kalau bantu saya bisa bantu ya. Jangan, saya harus bantu gitu. Makanya makanya dia ngasih soal itu ya. Saya lagi menghibur ada di politik. Ya karena masjid kita tidak hadir untuk masyarakat sekitarnya. Padahal ulama itu yang mengurusi masjid hanyalah orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala gitu Pak. Ya. Jadi kalau misalnya nanti masjid setelah bikin arisan haji kemudian bikin koperasi ya, nanti di mana di situ bisa simpan pinjam khusus untuk jamaah warga masyarakat masjid gitu ya. Ada lagi ya kira-kira gimana Bu? Jadi kalau kita ya karena agar Islam kita sempurna gitu. Nah untuk program jangka panjang ya, masjid itu menjadi tempat musyawarah yang mufakat bersama warganya. Nah ini seperti tuntunan dalam Al-Quran itu ya, persiapkanlah olehmu ini jangka panjang ya, tentara-tentara yang memberontak musuh Allah dan musuh kamu. Kalau bisa nanti di masjid ya dibuat pelatihan bela diri untuk anak-anak kecil yang itu karena dengan bela diri itu kita sudah melakukan sunnah perintah Al-Quran, yaitu kita bisa menjaga diri ya, karena sesungguhnya Allah lebih senang ya mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah gitu. Ya tadi udah bikin ya, bikin arisan haji, bikin koperasi, mungkin ini biar lagi ini karena syarat kalau masjid gitu ya sekitar 230 derajat 40 itu langsung sejahtera kamu dari sini. Nanti koperasi haji ini koperasi ini di tabungan atau badan masjid kalau perlu tuh jangka panjang itu gratis apabila ada orang yang meninggal gitu ya. Kalau ada teman kita berbuka, ustadznya berbuka aminnya berbuka gitu ya. Semua biayanya gratis asal satu dia mau mengisi masjid kita gitu ya. Ini jangka panjang gratis gitu ya, bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Jadi apa lagi ini udah tahun-tahunnya 100 tahun ya, itu di hadis dikatakan akan hadir ya para pembaharu Islam yang dimana setiap 100 tahun sekali gitu ya. Ini dari tiga saya percaya juga kita juga. Nah yang lainnya ada berarti jangka panjang lagi nih. Kalau bisa masjid nanti nih ya warganya di sini kalau beasiswa ada panjang lah jangka panjang gitu. Mungkin ada rumah sehat, rumah sakit yang biaya murah gitu. Nanti kedepannya juga bikin
kalau perlu ada juga nanti dari anak sini nih, warga sekitar asal sini sekolah juga, terus masjid menganggarkan dibiayakan untuk persalinan gratis. Jadi nggak ada lagi kita tuh menyebutkan orang-orang Islam itu karakternya lemah, ya, hina, miskin, ya. Ada lagi itu sudah sebagai objek sengketa. Ya. Kalau kita sudah memenuhi poin ini, ya, insya Allah pemilu selanjutnya kita nggak bakal kalah. Ya, kalau kita mau ngirim tentara ke Israel, ya, otomatis kan itu ada di tangannya presiden, ya. Presiden sebagai panglima tertinggi dibantu dengan MPR disahkan kalau bilang perang paling nggak kan remaja sini siap, ya, karena sudah menyiapkan bala tentaranya, gitu ya. Saya rasa cukup aja ini dari saya seperti satu kisah lagi tentang sahabat Nabi tentang Sya'ban, ya, yaitu ada ini untuk menginspirasi, ya, karena orang di sini cerita Pak, ya, untuk menginspirasi kita nih sekali lagi Pak. Apa ya Pak, sekali lagi satu terakhir dari Pak Jaman. Jadi Sya'ban itu sahabat Nabi yang selalu sholat berjamaah berdoa, gitu ya. Suatu ketika dia meninggal dan kemudian Rasulullah nanyakan gitu pada sahabat ini mana Sya'ban, kemudian nggak ada. Akhirnya Rasulullah mungkin sakit kali berjuzon dan para sahabat ini jamaah, makanya nanti ketika ini kalau bisa diperhatiin dalam saya ini siapa jamaah yang sakit itu wajib malam masuk gitu ya. Mungkin tetangganya yang bisa dulu. Nah, kemudian dilalahnya, kalau ternyata sahabat-sahabat ini meninggal. Nah, akhirnya si istrinya Sya'ban ini bercerita ini Pak, kalau masih tadi. Sya'bannya di sakaratul maut bilang gini, ya kenapa lagi jauh gitu. Yang kedua, ya kenapa nggak yang baru aja. Yang ketiga, ya kenapa nggak dibagi semuanya aja gitu. Nah, tiba-tiba Rasulullah SAW turun wahyu, maksudnya Jibril memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang dimaksud oleh Sya'ban tadi yang pertama, kenapa harus dijauh Pak? Alhamdulillah rumah kita lebih dekat nih Pak. Sya'ban aja rumahnya jauh, dia masih mau ya dikasihkan tempat surga yang sangat indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memperlihatkan jalan setiap langkahnya itu dibalas dengan kebun-kebun, satu kebun, dua kebun, tiga kebun, setiap langkah Pak. Akhirnya dia bilang ya kenapa lebih jauh gitu. Yang kedua, Sya'ban pernah waktu itu musim dingin, ya, diperlihatkan ini betapa sungguh sangat ajib, sangat menakjubkan, awesome, sangat pokoknya keren lah Pak, ya Bapak Ibu, bahwa Sya'ban mendapatkan singgasana baju yang sangat indah. Jadi Sya'ban ketika musim dingin diperlihatkan dia memakai baju buah, gitu, yang paling jelek itu di paling belakang, gitu ya. Kemudian dia melihat ada orang anggaplah dia itu tunawisma, ya, tidak bahasa dia gender, bahasanya dia gender itu orang tak mampu. Kemudian secara keringan rasa ibadahnya Sya'ban itu tiba, ya, bapak benar sekarang pakai baju saya. Nah kemudian si Sya'ban menyesal kalau baju yang jelek aja dia mendapatkan jubah yang sangat bagus di surga, bagaimana kalau yang sebagai manusia hanya menyesal, gitu ya. Wah, Rasulullah maksud tersenyum begitu sangat. Oh gitu, kalau malu-malu gitu ya, tahu-tahu masuk mati itu bohong. Ini pada cara ketika ayat itu. Jadi bisa ditanya kalau aja answer ini Nabi Muhammad itu harus paham bukan siapa gitu ya. Oh gitu. Nah yang terakhir ini jamaah masjidnya apa itu Sya'ban. Si Sya'ban ini waktu musim dingin, ya, dia lagi sarapan roti, kemudian datang lagi seorang tunawisma, ya, dia datang ke situ, kemudian minta rotinya, kemudian kasih rotinya misal, ya Allah, ternyata yang diberikan itu sungguh-sungguh amat mau dia Pak, ya. Jadi bukan hikmah kultum saya dan saya mundur diri betul-betul. Semoga Allah berkah ya, kita kalau bisa ya sama-sama pas tadi ini masjid juga, mari kita sempurnakan, mari kita ramaikan
ya. Misalnya doa ya sama-sama Allah dan Rasulullah yang terima kasih. Wabillahi taufiq